Dalam rangka berpuasa itu tetap menjaga kesederhanaan itu mungkin tidak masalah itu ya. Dan saya kira mungkin maknanya itu ya, kan tidak melarang ya, tidak melarang berbuka puasa ya. Yang dilarang itu ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita menghadirkan tamu istimewa, Kanda Rubai. Beliau adalah narasumber pada menjelang berbuka tadi. Bagaimana Kanda Rubai? Pertama Kabarnya baik, kabarnya oh dulu. baik. Terlalu bersemangat. Sehat, sudah berbuka puasa. Terlalu bersemangat. Dan menyambut kata hadis Rasul, kebahagiaan orang berpuasa itu adalah kalau kita akan menyambut segera berbuka. Alhamdulillah. Pemirsa Hijau Hitam, Inatan Rubai, tadi itu yang disampaikan apa saja di forum Kahmi Jawa Timur tadi? Jadi kita yang disampaikan masalah-masalah sederhana sebenarnya, tetapi penting masih seputar puasa ya. Masih seputar puasa. Intinya adalah supaya kualitas puasa kita ini adalah berbobot ya. Arti berbobot itu karena begini, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah, sehingga kesempatan itu jangan disia-siakan. Allah menjemput kita ya, merangkul kita dengan menghadirkan sebuah perintah, yaitu berpuasa bagi hamba yang beriman. Jadi ini khusus undangan dari Allah pencipta alam semesta kepada hambanya khusus yang beriman. Sambutlah undangan itu dengan penuh kegembiraan. Sehingga dengan demikian, kenapa kok disambut dengan penuh kegembiraan? Supaya kita mendapatkan banyak hal dari Allah. Ya, banyak mendapatkan karunia. Karunia itu bisa ampunan, bisa rahmat, bisa dihindarkan dari berbagai petaka, dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari kesulitan. Itu salah satu manfaat atau faedah puasa yang kita lakukan. Puasa di 1444 Hijriah ini, subhanallah. Bersyukur itu. Artinya masih diberi kesempatan untuk menikmati. Jadi kita kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati bagaimana rasanya kalau siang itu lapar, haus, tapi malam itu kita bisa menikmati. Begitu ya? Jadi seolah-olah itu memberatkan secara lahiriah. Tapi kalau pemahamannya terhadap puasa itu benar dan tepat, puasa itu tidak hadir sebagai kewajiban, tetapi hadir sebagai kebutuhan. Bukan kewajiban, ya, tapi kebutuhan. Gimana itu maksudnya? Jadi maksudnya kebutuhan itu kita yang butuh ya. Dalam sebuah perintah kita butuh sebagai hamba Allah yang beriman, sangat butuh itu. Karena dengan itulah menjadi instrumen kita hampir dan mendekat kepada Allah. Meskipun mungkin para pemirsa ini, Hijau Hitam ini melihatnya kutiba alaikumusiyam itu kan kewajiban. Memang teksnya begitu, wajib. Tapi kalau sudah makrifatnya, sudah pengetahuan soal hakikat puasa itu sedemikian bagus, dia sedemikian indah dalam rangka Allah merangkul hambanya supaya tetap berada dalam fitrahnya, maka puasa itu dilihat oleh kita sebagai suatu kebutuhan. Sebetulnya kalau berbicara kebutuhan dihubungan dengan kehidupan sosial kemanusiaan atau diri kita, bagaimana itu gambarannya? Pertama adalah kalau tidak ada puasa, manusia itu sesungguhnya hampir sama dengan binatang. Hampir sama. Bahkan di sebuah ayat itu kalau anak balhum adzal. Jadi manusia itu kalau menghilangkan fungsi-fungsinya, fungsi akalnya hilang, fungsi penglihatan tidak lagi mampu melihat keagungan kebesaran Allah, telinganya juga tidak memiliki kemampuan mendengarkan kalimat-kalimat indah dan agung dari Allah, dia kalah anak.
Kal-an'am itu binatang. Seperti binatang. Ya, seperti. Jadi seolah binatang itu apa? Nah, kita lihat binatang yang gagah-gagah itu. Misalnya anjing. Karakter anjing seperti apa? Misalnya itu harimau. Karakter harimau seperti apa? Tikus seperti apa? Kalau disebut binatang itu kan binatang-binatang. Bisa saja manusia itu memiliki karakter yang agak mirip dengan itu. Kecuali puasa. Subhanallah. Maka puasa itu di dalam rangka meluruskan itu supaya manusia tetap on the track pada fitrahnya. Apa fitrahnya manusia? Manusia itu fitrahnya hamba Allah yang paling bagus. Struktur lahiriah, struktur batiniahnya khusus yang hanya manusia sajalah Allah berkenan meniupkan sesuatu yang sangat luar biasa yang dalam Al-Quran disebut ruh. Apa ruh itu? Sedikit pengetahuan kita tentang ruh. Dan itu tidak diberikan hanya kepada manusia. Betapa mulianya manusia. Yang kita berkewajiban menjaga kesucian fitrah itu. Jadi maka tidak bisa kecuali dilakukan puasa. Dalam konteks itulah puasa itu menjadi sebuah kebutuhan. Sebab kalau kita tidak ada puasa, itu bisa saja kita ini terjerat, melenceng, gitu, bengkok dan seterusnya itu. Maka Allah menjaga manusia hambanya yang beriman itu dengan melakukan kewajiban puasa yang benar supaya lebih sensitif kepada Allah. Subhanallah. Tapi kalau Kanda Rubani ketika berbicara kebutuhan tadi, 1 tahun tidak berpuasa ada yang hilang begitu? Ya makanya kenapa kok gitu? Kalau hanya 1 hari kurang. Maka harus 1 bulan minimal itu dalam rangka mengasah batin, membuang kotoran-kotoran tadi sehingga memiliki kasaf, sehingga bermakrifah kepada Allah. Maka 1 bulan. Siang kita menahan makan, menahan haus, kemudian menahan yang lain-lain yang akan mengurangi itu, harus ditahan itu. Limitnya manusiawi, mulai dari fajar sampai maghrib sederhana, tapi harus 1 bulan rutin. Seandainya diturunkan ke puasa diibaratkan untuk para pengelola negara, pengelola lembaga, apakah juga berfungsi sama seperti itu? Sama. Justru ini kepada pengelola negara misalnya, para pejabat, misalnya politisi atau siapapun lah termasuk, karena memang hamba yang beriman diperlukan latihan menahan itu adalah sebuah pengendalian. Dan pengendalian itu mengharapkan keridhaan Allah, ampunan pertolongan Allah. Pengendalian itu berarti transendensinya adalah seperti itu. Apa kalau tidak terlatih pengendalian diri, orang punya kecenderungan tadi sifat binatang itu adalah liar, melampaui batas, abuse of power. Itu yang jadi kenapa binatang tadi? Ini seolah-olah binatang. Puasa, insya Allah itu mendidik untuk pengendalian diri. Mengendalikan puasa. Maka hanya orang yang berpuasalah yang berhari raya. Jadi kalian kalau tidak berpuasa tidak berhari raya. Berhari raya dalam arti Idul Fitri memang ditunggu 1 bulan. Tapi berhari raya dalam arti umur hidup kita, Allah bahagiakan di surga. Subhanallah. Bahagiakan di surga. Di surga. Jadi karena memang begitu. Jadi memang nanti bertemu dengan Allah. Subhanallah. Itu harus menjadi keyakinan kita bahwa orang yang sudah mampu mengendalikan diri dan itu dilatih secara formal syariatnya, tidak makan tidak minum yang halal, yang halal itu dilatih, itu berefek kepada untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, yang kalau itu kewenangan atau abuse Allah. Tetapi ini teman-teman yang sedang berpuasa ini kok belanjanya lebih banyak ya? Lah itu bagaimana? Ya itu. Jadi kalau itu menurut saya harus kembali kepada soal penghayatan. Jadi penghayatan makna puasa itu.
seperti itu. Apakah kalau sudah penghayatannya seperti itu dan kemudian dia berbelanja lebih dari situ, itu saya kira sepanjang pemahamannya seperti itu tidak mengurangi. Kan itu tetap dikendalikan. Ya, sesuai kemampuannya, tidak boleh maksa itu ya, kendalikan itu. Jadi itu tetap tidak mengurangi andai kata dia lakukan terhadap hakikat berpuasa secara spiritual seperti itu. Karena orang yang berpuasa itu tidak mengada-ngada kemampuannya seberapa. Dari segi aspek lain, mungkin itu soal cara berbelanjanya orang mukmin, siklusnya menunggu Ramadan. Siklusnya menunggu Ramadan. Maksudnya gimana? Iya itu. Jadi bulan-bulan lain menahan. Itu menahan itu siklusnya itu. Dan ini hebat, sirkulasi perekonomian dengan Ramadan, ya kan itu efek saja. Itu efek saja dari cara kita bagaimana melakukan belanja. Misalnya, kan memang dulu kita baju itu zaman dulu berganti baju ya nunggu puasa. Sesudah puasa baru baju baru. Dan karena memang ada bukan hadis tapi jadi hari raya itu bukan hanya baju baru. Tetapi laisal id liman labisal jadid walakinnal ida liman taqwahu yasid. Jadi ada memang. Jadi tidak apa-apa dianjurkan menggunakan pakaian yang bagus. Jadi bukan berarti pengeluarannya lebih banyak, tapi memang setahun sekali. Ya. Nah, sekarang perekonomian sudah alhamdulillah maju, kemudian pendapatan sudah tinggi, mungkin jadwal membeli sesuatu itu tidak menunggu itu, bisa saja setahun 2 kali. Atau di hari-hari penting, pesta perkawinan, dan karena memang ingin menghormati sebuah pergelaran yang digelarkan oleh keluarga, bisa dia harus mengerti. Tapi khusus untuk Ramadan, yang apabila memang dipersiapkan untuk menyambut Idul Fitri dan kemudian menuju ke masjid dan berpakaian baru dengan aroma yang kemudian menyenangkan, itu bagian dari refleksi juga dari keyakinan hatinya untuk bisa menghadap kepada Allah lebih bagus. Ini tadi Kanda, kita berbuka puasa bersama. Itu kan tanda syukur kita bersama. Tapi kemarin Pak Presiden itu kan memberikan catatan, ASN tidak boleh buka puasa bersama. Iya, itu tentu beliau mungkin ada maksudnya ya. Dan kita menduga dari berbagai perspektif perspektif. Kalau memang niatnya dalam rangka berpuasa itu tetap menjaga kesederhanaan, itu mungkin tidak masalah itu ya. Dan saya kira mungkin maknanya itu ya. Kan tidak melarang ya, tidak melarang berbuka puasa ya. Yang dilarang itu ASN. Jadi larangannya bersifat limitatif. Limitatif gitu ya. Ya, itu menurut saya, sehingga dengan demikian harus diartikan secara positif itu bahwa mungkin supaya sederhana dan lain sebagainya. Tentu dari kebijakan itu pro kontra. Saya kira siapa yang paling dirugikan dari itu adalah catering yang sudah di sirkulasi ekonominya menjadi terhambat, tersumbat, yang kadang-kadang oleh para pemilik catering sudah dijadwal kalau 1 bulan Ramadan dapat 4 atau 5 kali order, itu agak menutup itunya. Lah ini agak kehilangan itu sisi negatif. Tapi kita yakinlah akan dapat dari sisi yang lain. Jadi saya kira itu kalau saya memaknai dari seruan dari Pak Presiden, masyarakat bebas saja untuk melakukan, karena berkumpul itu di bulan Ramadan dalam rangka saling untuk memberi semangat, meneguhkan. Ya, seperti tadi kita sampaikan, semumpung kita diberi kesempatan, ayo kita tingkatkan kualitasnya bahasa itu, supaya kita mendekati apa yang menjadi tujuannya, bertakwa. Yang dengan takwa itulah sebenarnya menjadi modal kita kembali ke kampung asal. Kembali ke kampung asal. Kampung asalnya manusia itu surga. Subhanallah. Mudiknya ke surga. Itu. Dan kan begitu. Nabi Adam, bapak kita, Ibu Hawa, ibunda kita, ditempatkan oleh Allah
di sebuah tempat yang namanya surga. Itu rumah asal kita. Itu fitrah kita. Karena ada insiden. Diminta dulu gitu ya. Diminta dulu dan menimbulkanlah penyesalan. Dan kemudian Allah tidak membiarkan, diberilah kalimat-kalimat supaya kalimat itu dibaca di dalam proses penyesalan itu dengan sebuah ungkapan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagus sekali doa itu. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah mendolimi diri sendiri. Sebuah kesadaran, sebuah pengakuan. Mendolimi diri sendiri. Telah melakukan bantahan, pembangkangan terhadap larangan Allah. Itu merasa dolim. Jadi zalamna anfusana wa illam taghfir lana, itu menarik sekali. Dan jika tidak engkau kasihi kami. Jadi kalau Allah tidak sayang kepada bapak kita, wa illam taghfir lana, dan jika tidak engkau ampuni kami, itu ada di situ ada lam taukid ya. Pasti kami termasuk dan lakunanna minal khasirin. Itu teks doa diabadikan di dalam Al-Qur'an, diambil pelajaran kepada kita bahwa kalau saja kita melakukan hal yang sama sudah dikasih oleh Allah doa, dan sebaiknya itu dibaca di setiap saat sholat, lebih-lebih di bulan Ramadan, karena kita ini sesungguhnya adalah hamba Allah yang lemah, yang mungkin saja kita ini terjerat dalam dosa kecil maupun besar. Tetapi Allah tadi Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun. Diungkapkan dalam sebuah penyesalan. Yang dengan itu bersih kembali lagi. Kadar Rubai ini sudah panjang lebar, kelihatannya perlu closing statement sebagai penutup tausiah Ramadan hari ini. Silakan. Saya kalau ingin kembali ke surga, puasa yang benar. Puasa yang benar. Karena di dalam Al-Quran surah Az-Zumar di ayat 73 disebutkan orang yang bertakwa itulah yang akan masuk dalam surga berbondong-bondong. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum hasanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi di situ besok digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan berbondong-bondong menuju surga. Dan ketika pintu surga itu dibuka, penjaganya malaikat-malaikat apa sambutnya? Jadi waqala lahum hasanatuha salamun alaikum. Berbahagia kalian semua. Jadi sudah tidak diverifikasi itu. Sudah, ditahu ini rombongan orang bertakwa ini gitu ya. Masuk. Salamun, bahagia Anda. Tiptum, masuklah ya. Kebahagiaan, kesejahteraan, beruntunglah kalian, gitu ya. Kemudian diperintahkan fathuluha khalidin, masuklah dalam surga itu dan kekal di dalamnya. Maka statement saya, kalau ingin kembali ke kampung asal, puasa seperti yang dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Amin. Subhanallah. Luar biasa Kadar Rubai atas semua pencerahannya di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Semoga bisa mengingatkan kepada kita bersama. Ada spirit ini, peluang ini ya. Puasa adalah kebutuhan kita. Kebutuhan itu untuk modal kembali. Dan semoga kita kembali ke surga kita. Kampung asal kita. Kampung asal kita. Sekian pemirsa Hijau Hitam, semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.